Jadi hadis yang kemarin kita baca, karena Rasulullah SAW yusallil hajira allati tad'una salatal ula, bahwasanya Rasulullah SAW salat hajir, salat yang kalian sebut, kalian namakan dengan salat pertama, artinya salat zuhur, hina tadhhabus syamsu, ketika matahari itu berada tepat tengah-tengah. Wa yusallil asra, artinya setelah zawal dikit miring, nah itu salat. Kemudian salat asar, kemudian dia pulang salah satu teman kami ila rahlihi, kepada ke rumahnya fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah, wasyamsu hayya, ketika matahari lagi terik-teriknya. Makanya yastahibbu ayu akhiral minal isya, dan disunahkan mengakhirkan sholat isya. Makanya yakrahun naum qablaha wal hadis ba'daha, bahwasanya Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan ngobrol bicara yang tidak ada manfaatnya setelah sholat isya. Makanya yanfatilu min sholatil ghada hina ya'rifu rajula jalisahu, dan selesai sholat subuh ketika seseorang sudah mengenal teman sebelahnya. Nah, artinya dulu masih gelap ya. Makanya yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah, ketika subuh Rasulullah membaca 60 ayat sampai 100. Hadis yang tadi kita baca menunjukkan waktu-waktu yang sunnah, yang bagus, ya, yang disenangi. Hadis dari Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, tapi yang mencakup, ya, mencakup semua waktu itu adalah hadis Abi Barzah. Hadis Abi Barzah. Kemudian hadis dari Abi Barzah yang tadi kita baca, bahwasanya Rasulullah SAW menekuni, ya, selalu melakukan sholat zuhur di awal waktunya. Dalam kalimat hina tadhhabus syamsu, ketika dari riwayat Imam Muslim tazulu syamsu, ketika zawal, matahari sudah zawal. Jadi hadis, adapun hadis yang mengatakan iza shtaddal harru fa'abridu bis shalah, jika matahari, ya, bersinar sangat terik, artinya panas, maka diakhirkan, artinya ditunda dulu waktunya sampai agak dingin. Tapi hadis ini khusus, ya, artinya mengkhususkan hadis-hadis umum yang lain. Jadi kita melihat keadaan, intinya ini adalah sholat di negara, wilayah tempatnya ada musim panas. Kalau kita yang tadi kemarin kita sebut, ya, udaranya sedang, ya, nggak panas dan dingin, maka ya, nggak berlaku, ya. Jadi sunnah ketika sholat zuhur adalah ketika sangat, kalau lagi panas banget, maka disunahkan untuk didinginkan. Kemudian sholat sunnah, sholat asar itu at-ta'jil, disegerakan. Ya. Tadi kembali dulu sholat zuhur tadi itu kalau sholatnya di masjid, ya, ya, itu orang yang sholatnya sholat yang mukim, bukan orang sholat yang musafir. Sholat masjid bukan di rumah. Kalau di rumah nggak ada istilah panas dingin, ya, di rumah harus di awal waktu. Ya. Apa ilah sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan ditunggu sampai udaranya itu ada dingin? Ya, itu khauf minad doror, ya. Ditakutkan ada masyaqqah, ada kesusahan, ada doror, ada yang merugikan, membahayakan. Karena para sahabat itu ada yang sholat ke masjid itu dari luar kota Madinah, dari 20-an kilo, ya, pakai kuda, ya, belum ada mobil kota. Maka jarak yang segitu kan bahaya kalau panas, makanya disuruh abridu. Kemudian waktu sholat asar, kalau sholat asar tadi sholat zuhur, sekarang sholat asar, kapan waktu yang mustahab, artinya yang disukai? At-ta'jil, menyegerakan. Kalau sholat asar menyegerakan. Di sini disebutkan para jamaah, para sahabat ketika pulang dari masjid, ya, itu ketika matahari lagi terik-teriknya. Ketika sholat asar, ya, ketika terik-teriknya, ya. Tadi kita sebut di awal, padahal waktu itu para sahabat, ya, pulang di jarak yang sangat jauh dari masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan waktu mustahab yang disukai ketika sholat isya itu takhir dari hadis tadi yang kita baca sampai sepertiga malam, jam 12, jam 1. Ini
menurut beberapa pendapat ahli fikih, karena diperkuat oleh hadis dari Bunda Aisyah, innahu lawaqtuha. Ketika Rasulullah dan Aisyah sholat keluar melakukan sholat Isya, ini sebenarnya waktu sholat Isya. Ai afdal. Tapi ya, melihat mana yang cocok untuk jamaah. Nggak mungkin semuanya jam 12 jam 1 sholat ke sini ya, Isya. Kalau sekarang Ramadan mungkin ada sholat tahajud atau sholat tarawih di malam kan. Tapi kalau biasanya enggak. Legitima inna, sama sebagaimana hadis dari dalam hadis Abi Barzah. Jadi melihat mana yang bagus yang baik untuk jamaah. Dan Imam Abu Hanifah yang mengambil dari hadis yang tadi kita sebutkan. Sedangkan mayoritas ulama di sholat yang zuhur tadi, dia mengkhususkan ibrat itu untuk jamaah yang tadi sholat di masjid. Kembali kita di sholat zuhur, kalau lagi panas, ya itu tadi kita sebut di awal, khusus untuk orang yang sholatnya ke masjid dan daerah yang ada panas. Kalau daerah yang panasnya sedang, ya, seperti kita daerah Asia, ya, maka ya, tidak berlaku, tetap di awal waktu di sunnah. Kemudian sunnah menyegarkan sholat asar tadi itu awal waktu, ya, hina ya'rifar rajul jadi subuh. Sholat fajar ya. Jadi sholat fajar, sholat subuh, waktu yang dicintai itu di awal waktu. Itu ketika seorang laki-laki mengenal siapa teman-teman dulunya. Dan hadis Jabir, yusolliha bi ghalas. Dia sholatnya ketika masih ada gelap, kemudian gelapnya itu beriring dengan ada cahaya. Nah ini pendapat para mayoritas ulama. Sedangkan hadis Abu Rafi, ya, hadis Rafi, asbihu bis subhi, ya, salat kalian subuh ketika agak ada terang, ada kekuningan. Itu kata para ulama menunjukkan waktu yang itu bukan waktu sunnah tapi boleh, ya, boleh. Kita sebutkan Rasulullah itu pernah ketika setelah azan ya, beberapa menit kemudian dia sholat membaca ayat yang sangat panjang, saking panjangnya matahari itu terbit. Sah nggak salatnya? Sah karena takdirnya tadi. Ketika di awal yang nggak sah itu kalau mataharinya sudah terbit, panas baru dia Allah, bukan sholat subuh adaan lagi namanya, tapi qadhaan. Ya, mayoritas ulama menjawab hadis Rafi tadi yang asbihu bis subhi. Nah itu maksudnya adalah kita itu harus ya, at-tahaqquq, ya, harus memperjelas apakah memang sudah masuk waktunya atau belum. Nah itu maksudnya. Jadi paling afdol, paling bagus memulai sholat fajar itu yaitu waktu masih gelap, ada gelapnya ada, tapi baru kemudian diiringi dengan ada cahaya. Karena Pak mustahab juga sholat subuh tadi kita sebut di akhir hadis, sholatnya subuh itu memanjangkan surah, memanjangkan ayat. Kemudian dikumpulkan di antara hadis-hadis, nah, ternyata hadis yang dari Abi Musa yang mengatakan sholat ketika waktu yang gelap tadi itu lebih afdal dan lebih sahih dan lebih jelas maknanya. Adapun sholat maghrib maka sunnah at-ta'jil, ya, menyegerakan, ya, sepakatan ahli ilmu, ya, tentang sholat maghrib. Ini hadis diantaranya wa an Rafi bin Hudayj, dari Rafi bin Hudayj radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna nusalli maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kami ya, sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayang sholiku ahaduna, lalu setelah selesai sholat maghrib salah satu dari kami pulang, wa innahu la yubsiru mawaqi'ana beli, dan dia masih nampak kelihatan tempat dia latihan memanah, ya. Jadi masih agak terang berarti kan, nggak gelap-gelap banget, ya. Jadi jelas hadis ini sunnah atau waktu yang mustahab sholat maghrib di awal waktunya langsung.